warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat ilmu, dan yang tak kalah penting adalah nikmat beragama Islam. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau telah membimbing kita dan membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dan semoga kita diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azmi Siti Aulia dengan NIM 2122500015 dari program studi akuntansi perpajakan atau AP1. Nah, di sini saya akan menjelaskan suatu sedikit ilmu dari banyaknya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang pentingnya salat. Kita semua sudah mengetahui bahwasannya salat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepada setiap umat Islam, terkecuali bagi anak kecil yang belum balik, orang gila, maupun wanita yang sedang haid maupun nifas. Dan salat ini adalah amal ibadah yang pertama kali yang akan dihisab atau diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda pada hadisnya, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjazaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Yang artinya, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Apabila sholatnya rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, sholat juga merupakan tiangnya agama Islam. Bahkan kita bisa mengibaratkannya seperti sebuah bangunan. Apabila bangunan itu memiliki tiang atau fondasi yang kuat, maka dipastikan bangunan tersebut akan kuat dan kokoh pula. Sedangkan apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat dan kokoh, maka niscaya bangunan itu akan cepat runtuh dan roboh. Nah, begitu pula dengan sholat. Dengan sholat di dalam agama Islam ini diibaratkan seperti bangunan dan tiangnya itu adalah sholat. Apabila kita sebagai umat Islam tidak menegakkan tiang itu atau kita meninggalkan sholat, maka niscaya akan runtuh pula agama kita. Rasulullah SAW bersabda pada hadisnya, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, berarti dia telah menegakkan agama. Sedangkan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkan agama itu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasannya sholat merupakan fondasi utama dalam menjalankan ajaran Islam. Sholat sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran Surat Toha ayat 14. Ayat ini menunjukkan
menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama dari sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Sholat menjadi momen bagi seorang hamba untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, mengadukan segala keluh kesah, memohon ampunan dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Selain sebagai ibadah, sholat juga mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin dan ketertiban dalam menjalani kehidupan. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu, kita belajar untuk mengatur waktu dengan baik dan menghargai waktu yang telah Allah SWT berikan. Sholat juga merupakan bukti nyata dari keimanan seorang muslim. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-ahdul lazi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafar. Yang artinya, perjanjian atau pembatas antara kami dan mereka orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sholat merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan orang kafir. Oleh karena itu, menjaga sholat adalah tanda bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat juga sebagai penjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat 5 waktu kita. Dirikanlah tiang agama ini dengan sebaik-baiknya, tepat waktu dalam mengerjakannya, dan penuh dengan kekhusyuan. Jadikanlah sholat ini sebagai prioritas utama dalam hidup kita, bukan sekadar kewajiban yang menggugurkan tuntutan, melainkan sebagai kebutuhan jiwa untuk meraih ketenangan dunia dan keselamatan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah singkat mengenai pentingnya sholat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, kekuatan, dan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.